Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dasarkan dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 7. Firman Tuhan demikian. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, bagaimana seseorang merespon sesuatu sedikit banyak menunjukkan sifat yang melekat padanya. Kita dapat belajar dari respons beberapa murid Yesus dalam peristiwa memberi makan 5.000 orang yang dicatat di dalam Injil. Salah satunya adalah dalam Injil Yohanes. Kali ini kita akan belajar dari respons Filipus. Ketika Yesus bersama para murid sampai di Galilea, ia diikuti oleh orang banyak yang datang berbondong-bondong karena mereka sudah melihat dan terpesona pada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian Yesus naik ke atas gunung bersama para murid dan tentu saja orang banyak itu mengikutinya kemana-mana. Ketika hari hampir berganti, Yesus memandang kepada orang banyak lalu berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yohanes pasal 6 ayat 6 menyebutkan bahwa sebenarnya Yesus bertanya hal ini kepada Filipus untuk mencobainya. Sebab sesungguhnya Yesus sudah tahu apa yang hendak ia lakukan, bahwa ia akan memberi orang banyak itu makan. Yesus sanggup melakukan hal itu karena ia adalah Tuhan. Namun, jawaban Filipus menunjukkan pandangannya yang sempit dan kadar percayanya yang tipis kepada Yesus. Filipus menjawab dengan cara pandang yang negatif dan skeptis. Ia berkata kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Saudara, 200 dinar nilainya sama dengan upah orang bekerja selama 200 hari. Jadi, roti dengan harga seperti itu tentu jumlahnya cukup banyak. Namun, Filipus berkata, tidak akan cukup untuk mereka. Bahkan, andai roti-roti itu dipotong kecil, tidak akan cukup. Komentar Filipus menunjukkan sifatnya yang memandang negatif suatu masalah dan kurang bisa melihat dari sisi yang positif. Padahal sebelumnya, Filipus sudah melihat berkali-kali mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan ia juga pernah melihat bagaimana Yesus mengubah air menjadi air anggur yang berlimpah. Melihat Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang hampir mati dan masih banyak mujizat lain yang dilakukannya. Yesus tidak lagi melanjutkan percakapannya dengan Filipus. Cukup Yesus tahu bagaimana isi hati Filipus dan betapa dangkalnya iman Filipus. Saudaraku, ketika kita diperhadapkan pada suatu persoalan, terkadang secara tidak sadar kita juga bertindak seperti Filipus. Tanpa sadar kita menjadi lupa akan mujizat-mujizat, kebaikan-kebaikan yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi sulit percaya bahwa akan ada pengharapan yang baik bagi kita. Kita menjadi cenderung berpikir negatif dan skeptis terhadap suatu situasi yang kita hadapi. Karena itu, kita perlu melatih diri untuk memiliki cara pandang yang lebih berpengharapan. Caranya, setiap hari, mari kita awali dengan optimisme bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam melaksanakan tugas-tugas panjang hari. Sekalipun mungkin tugas itu berat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita di dalam mengerjakan tugas berat itu. Ketika kita menghadapi kesulitan atau situasi yang kurang menyenangkan, mari berusaha untuk menemukan kebaikan di balik yang tidak menyenangkan itu. Setidaknya satu kebaikan. Dan sebelum beristirahat, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mensyukuri kebaikan Tuhan sepanjang hari yang sudah kita lalui. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa optimis dan pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan segala syukur atas kasih, rahmat dan karunia-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa
bagi saudara-saudara kami yang sakit dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau berkati mereka untuk mendapatkan pemulihan tubuh. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik mereka yang bergumul di dalam keluarga, dalam pekerjaan, ataupun di dalam pelayanan. Demikian juga kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh gereja. Kiranya Bapa, Engkau berkenan untuk memakai itu semua sebagai sarana jemaat-Mu bertumbuh menuju kedewasaan iman. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Terjadilah apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Allah Tritunggal, kami berdoa. Amin.